Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bersama Ibu Desi, di sini Ibu akan menjelaskan materi prakarya kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang penyajian dan pengemasan bahan pangan ikan dan daging. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.2 menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi yang ada di wilayah setempat. Penyajian dan pengemasan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan jadi atau matang siap santap. Salah satu yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli sesuatu makanan adalah cara pengemasannya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan, yang telah ditata berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, rasa, aroma, dan alat atau kemasan sajian makanan. Tujuan pengemasan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Yang kedua, menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Pemilihan material yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang tepat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih atau membeli makanan tersebut. Dan yang ketiga, informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan, dan nutrisi, serta tanggal kadaluarsanya. Berikutnya, jenis kemasan. Di masyarakatmu tentu dapat menjumpai banyak sekali produk makanan dalam kemasan. Secara umum, kemasan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau berkontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Berikut adalah contoh kemasan primer dari kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis atau bakso, cup kaleng untuk kornet, gelas plastik atau cup untuk air minum, atau bubur instan. Jenis kemasan yang kedua yaitu kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan jenis ini dapat dimanfaatkan untuk memajang produk. Contoh dari kemasan sekunder yaitu kemasan karton untuk produk kornet atau kemasan kerat untuk produk dalam botol. Jenis kemasan selanjutnya yaitu kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contohnya kontainer dan kotak karton gelombang. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan yaitu faktor-faktor yang juga harus diperhatikan dalam menyuguhkan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri. Oleh karenanya, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higienis dan sanitasi makanan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian, agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Hal ini dapat memperpanjang masa penyajian makanan.
Yang kedua, makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Contohnya penyajian bakso, soto, atau siomay. Beberapa hidangan makanan nikmat dapat disajikan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Selanjutnya, peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis. Baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk mencegah penularan penyakit dan memberikan penampilan yang estetis. Selanjutnya, hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan yang kedua yaitu cita rasa. Konsumen memilih suatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mengaruhi seorang dalam makan. Selanjutnya, warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyah akan dapat dinikmati dengan nyaman. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang keempat, alat dan kemasan. Seorang yang membeli makan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional dan modern. 1. Alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun. Daun yang biasa digunakan adalah daun pisang. Yang kedua, alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat. Yang ketiga, kemasan tradisional. Kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional cukup dibungkus dengan daun pisang. Yang keempat, kemasan modern. Kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil dan styrofoam. Yang kelima, penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi kemasan tradisional, modifikasi dan modern banyak dilakukan. Selain menjaga makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik dan ciri khas tersendiri produk olahan tertentu. Nah, itu tadi materi penyajian dan pengemasan bahan pangan ikan dan daging. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, perbanyak minum air putih, mengkonsumsi suplemen, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Oh iya, jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.